Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Marta Sintiawaru dengan NIM 254310970 dari kelas 1B Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang. Poltekkes Kemenkes di Indonesia, siap mengabdi nusa dan bangsa. Seroloma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengapa jerawat bisa merah dan membengkak. Proses ini akan dikaitkan dengan interaksi antigen dan antibodi, serta proses inflamasi dalam sistem imun. Topik ini penting untuk dipahami karena jerawat merupakan masalah kulit yang umum, namun melibatkan proses yang cukup kompleks di dalam tubuh. Untuk memahaminya dengan mudah, penjelasan ini akan disampaikan melalui contoh kasus yang sederhana. Pada suatu pagi, seorang remaja terbangun dari tidurnya dan menyadari adanya jerawat di wajahnya. Awalnya, jerawat tersebut hanya berupa bintik kecil yang tampak sepele dan tidak terlalu mengganggu. Namun karena merasa tidak sabar, ia mencoba memencet jerawat tersebut. Alih-alih membaik, kondisi jerawat justru semakin parah. Jerawat menjadi lebih merah, membengkak, dan terasa nyeri saat disentuh. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh sedang merespon adanya gangguan pada kulit. Jerawat terjadi karena adanya penyumbatan pada pori-pori kulit. Penyumbatan ini disebabkan oleh produksi minyak berlebih atau sebum yang bercampur dengan sel-sel kulit mati. Ketika campuran ini menumpuk, pori-pori akan menjadi tertutup dan tidak dapat berfungsi secara normal. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang lembab dan minim oksigen, sehingga sangat mendukung pertumbuhan bakteri. Akibatnya, bakteri mulai berkembang di dalam pori-pori tersebut dan memicu infeksi. Salah satu bakteri yang berperan dalam jerawat adalah Cutibacterium acnes. Bakteri ini berkembang di dalam pori-pori yang tersumbat. Jika jumlahnya meningkat, tubuh akan mengenalinya sebagai zat asing. Dalam sistem imun, zat asing ini disebut sebagai antigen. Keberadaan antigen inilah yang memicu respon pertahanan dari tubuh. Sebagai bentuk pertahanan, tubuh akan menghasilkan antibodi. Antibodi merupakan protein yang berfungsi mengenali dan melawan antigen secara spesifik. Antibodi bekerja seperti kunci dan gembok yang hanya cocok dengan antigen tertentu. Ketika antibodi bertemu dengan bakteri, antibodi akan menempel pada permukaannya. Ikatan ini membentuk kompleks antigen antibodi yang menandai bakteri agar mudah dikenali oleh sel imun. Setelah bakteri ditandai, sel-sel imun seperti makrofag dan neutrofil akan datang ke lokasi infeksi. Sel-sel ini berfungsi untuk menelan dan menghancurkan bakteri. Selain itu, sel imun juga membantu membersihkan jaringan yang rusak akibat infeksi. Proses ini merupakan bagian penting dari sistem pertahanan tubuh. Selain itu, tubuh juga memicu terjadinya inflamasi atau peradangan. Inflamasi merupakan respon alami tubuh terhadap infeksi atau kerusakan jaringan. Pada proses ini, pembuluh darah di sekitar area jerawat akan mengalami pelebaran. Akibatnya, aliran darah meningkat dan membawa lebih banyak sel imun ke lokasi infeksi. Proses ini membantu tubuh melawan infeksi dan mempercepat penyembuhan. Akibat dari proses inflamasi, muncul tanda-tanda seperti kemerahan, pembengkakan, rasa nyeri, dan peningkatan suhu di area jerawat. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa sistem imun sedang aktif bekerja dalam melawan infeksi. Kesimpulannya adalah jerawat yang merah dan bengkak sebenarnya merupakan respon sistem imun tubuh terhadap infeksi bakteri. Tubuh mengenali bakteri sebagai antigen, kemudian menghasilkan antibodi untuk menandainya. Setelah itu, sel-sel imun datang untuk menghancurkan bakteri tersebut. Sementara itu, proses inflamasi menyebabkan munculnya kemerahan,
pembengkakan, rasa nyeri, dan panas pada jerawat. Dengan demikian, kondisi ini merupakan bagian dari mekanisme pertahanan alami tubuh dalam melawan infeksi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan.